Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Solin dari kelas A Reguler 2020. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja seperti narkoba dan geng motor. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan pada remaja merupakan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan melanggar peraturan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan. Kenakalan pada remaja juga dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan kesehatan mental pada komunitas yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kesehatan mental masyarakat. Definisi kenakalan remaja menurut para ahli. 1. Kartono, ilmuwan sosiologi, berpendapat bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Yang kedua yaitu Santrok. Dia berpendapat bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Penyebab kenakalan remaja. Terjadinya kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh faktor internal atau faktor yang berasal dari remaja itu sendiri dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. 1. Faktor internal. A. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. B. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mempengaruhi perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal. A. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan kenakalan remaja. B. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetapi tidak berubah karena perubahan waktu yang tepat. C. Pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika ia hidup berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. D. Tempat pendidikan. Dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini, bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antara pelajar yang terjadi di sekolah itu sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Akibat dari kenakalan remaja. Akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh kenakalan remaja antara lain 1. Bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatannya itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yang sering terjadi yaitu penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya
kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal ini akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkannya. Kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tua tidak mampu lagi dalam bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Pada akhirnya, keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja tersebut. Padahal semuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi di dalam keluarganya. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Cara mengatasi kenakalan remaja. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 1. Upaya keluarga. A. Orang tua menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka, dan jauh dari kekacauan. B. Orang tua harus memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja. C. Orang tua memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak. 2. Upaya di sekolah. A. Guru menegakkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat diterima siswa dan penghuni sekolah. B. Guru seharusnya melaksanakan peraturan dengan adil dan tidak pandang bulu. C. Guru memahami aspek-aspek psikis yang ada pada siswa tersebut. D. Adanya bagian bimbingan dan konseling di sekolah supaya dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah siswa. 3. Upaya di masyarakat. A. Menegur remaja-remaja yang sedang melakukan tindakan-tindakan yang telah melanggar norma. B. Menjadi teladan yang baik bagi remaja-remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal. Dan C. Mengadakan kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal. Kesimpulan, kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenakalan remaja biasanya terjadi dikarenakan lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri, baik keluarga dan lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja seharusnya diantisipasi dengan memberikan pedoman dan moral yang baik agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.